Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasab Ba'alawi terkonfirmasi batal sanadnya dengan berbagai macam kajian oleh Kiai Imaduddin dari sisi filologi, dari segi DNA. Semuanya tidak terkonfirmasi sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya, genting, dan sangat luar biasa masalah ini. Bahaya bagi Ba'alawi sendiri dan bahaya bagi umat Islam yang lain. Andai kata sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata bagi yang mencaci. Tapi bagi yang mengkaji ilmiah, insya Allah tidak masalah. Siapapun, karena kajian itu sah-sah saja. Dan ada satu solusi, ya, salah satu solusi. Coba kita tawarkan satu solusi ini bagi Ba'alawi. Kalau benar-benar mementingkan umat, demi umat. Kalau memang katanya siapapun yang mengingkari habaib, ya, kalau ada yang ngomong seperti itu kualat dan lain sebagainya, maka agar umat ini tidak kualat, karena Robitoh ini katanya dakwah ke sini agar umat tidak tergelincir, tidak masuk neraka dan lain sebagainya, bantu dong, ya, untuk Ba'alawi, bantu masyarakat. Dengan cara apa? Ini ada cara solusi yang paling top. Dan ini pasti luar biasa. Nah, apa caranya? Coba kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Al-Habib ini. Oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Alawi Al-Khirid Ba'alawi di kitabih Al-Ghurar. Beliau katakan di dalam kitab Ghurar, akhbaroni, beliau mendapatkan kabar Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Ali anal arifin qalu, sesungguhnya para arifin, para aulia-aulia Allah telah berkata, salasa min ali Ba'alawi la tazal khailu himayatihi, ada 3 dari keturunan para habaib minal Ba'alawi yang dimana kekuatan penjagaannya masih terus berlanjut. Wa ijabatuhum musrijatan muljamatan, dan apabila kita panggil atau bertawassul tak kala kita dalam keadaan genting, susah, atau dalam keadaan bahaya, apabila kita tawassul dan kita panggil benar-benar di dalam hati kita, maka mereka akan datang cepat dan seketika. Manda bihim ujib, barang siapa yang memanggil mereka, maka mereka akan jawab dan akan datang. Siapa mereka? 3 aulia dari keturunan Bani Alawi. Wahum Alwi al-Madhkur. Yang pertama Imam Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam, anaknya Imam Alwi al-Ghuyur, cucunya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang bernama Imam Ali. Beliau dijuluki Maulad Darak. Imam Ali Maulad Darak, Ibnu Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Lalu yang ketiga wa Syekh Umar Muhdar, dan Imam Umar Muhdar Ibnu Abdurrahman As-Segab, Ibnu Muhammad Mauladawileh, Ibnu Ali Mauladarak, Ibnu Alwi Al-Ghuyur, Ibnu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Syufu magamuhu.
Maka mereka begitu luar biasa ayuhal ikhwan. Barang siapa dalam keadaan genting bertawassul dengan 3 aulia tersebut dari Bani Alawi, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, wasilah mereka ahlullah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Luar biasa. Dengan apa? Dengan izin Allah. Jika kita panggil dalam keadaan genting, mereka akan datang seketika. Iya kan? Ini luar biasa. Mungkin semuanya pada melupakan ya tentang keajaiban beliau. Untuk sekarang bisa kita ini kan, karena demi umat bisa kita semuanya untuk bertakarrub, ya kan, untuk wasilah pada beliau. Kita panggil beliau untuk menghadirkan bukti-bukti bahwa Ubaidillah ini bukan tokoh fiktif, gitu loh. Hadirkan beliau, minta supaya hadir beliau, seperti kata beliau tadi. Nah, apa salahnya? Coba, nah, karena ini genting demi umat. Nah, ya kan, demi umat, gitu. Ini ya mohon maaf sekali lagi, ini kan perlu dipraktekkan, gitu loh. Ya terutama untuk Ba'alawi lah, untuk syekh-syekh Ba'alawi yang banyak ilmunya, yang sudah tingkatannya mendekati kewalian kan, bisalah mendatangkan beliau, ya kan. Orang yang mau disiksa ketika di alam kubur saja mau bangun kok, ya kan. Ada yang mau bangun untuk menolongnya, memberikan syafaatnya sehingga tidak disiksa. Nah, ini masalah genting sekarang ini untuk Bani Alawi yang sangat besar. Masalah menghadapi masalah besar ini harus digunakanlah cara-cara yang luar biasa ini supaya mendapatkan bukti-bukti yang jelas bahwa Ubaidillah memang benar ada, memang sosok anak dari Ahmad bin Isa, gitu loh. Benar-benar ada buktinya. Batu peninggalan pasti ada lah, masa tidak ada? Jejak seseorang pasti ada, ya kan. Seperti apapun lah. Kalaupun tidak ada, para wali juga bisa kan membuat tulisan tangan yang pakai kertas zaman dulu, pasti bisa. Orang-orang tidak ada yang tidak bisa kan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun, kata Allah, ya kan. Nah, ini tapi sekali lagi jangan bentuk mimpi. Jangan-jangan nanti disampaikan saya sudah bermimpi ketemu Fakih Muqaddam dan mempertanyakan bahwa benar Ubaidillah ini ada, terus disampaikan ke masyarakat. Jangan seperti itu. Itu malah bahaya nanti. Itu kalau ada yang seperti itu ya untuk konsumsi sendiri, tidak masalah. Itu bagus sih seperti itu untuk membuat keyakinan ya. Semua masyarakat saya kira juga seperti itu ya. Panggil Syekh Alwi, Syekh ini tadi siapa? Itu ada 3 wali ini, panggil semuanya. Wasilah pada beliau. Insya Allah akan selesai. Nah, ini versi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, kurang dan lebihnya jangan dianggap serius, ya hanya guyonan saja. Kalaupun ini jadikan serius, ya luar biasa kan, akhirnya menjadikan sebuah temuan yang luar biasa. Gitu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asep ini adalah figur yang masuk kategori selalu mengambil hikmah atau ulama hikmah. Dan benar ketika Ki Asep ini direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan itu, Ki Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang begini, gak apa-apa, biarin aja, kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain. Anda datang ke sini bukan karena Al Habib Hussein adalah orang yang pabriknya gede, kendaraannya mewah. Anda datang ke sini adalah karena Al Habib Hussein adalah orang yang takwa, taat,
dipilih oleh Allah menjadi waliullah, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, menjadi waliullah. Ada di sini, kita ada di majlis seorang yang Allah pilih daripada di antara hamba-hambanya menjadi waliullah. Harapan kita Allah buka hati kita. Sebaliknya, awas, hati-hati. Orang yang dihormati sama manusia karena madhar din, kamu disebut kiai, karena kamu disebut ustadz, awas, hati-hati. Jangan condong dengan orang-orang urusan duniawi. Ilmu Anda bisa mengangkat derajat Anda dunia sampai akhirat jika Anda gunakan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ilmunya sangat tinggi, bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Ki Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Ki Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu, NU itu sudah biasa, ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Ki Asep saat itu seperti itu. Ada sebutan. Bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa, jangan bingung orang biasa, jangan bingung ini Habib Hussein lain, jangan bingung ini Habib Hussein lain, ini Habib Hussein lain. Biar kasih jalan. Saya sebagai penulis tentang Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang dalam berita itu direndahkan oleh seorang Habib Pasuruan saat mendapat undangan pengajian ke salah satu mantan pejabat di Probolinggo. Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini memenuhi undangan itu. Didampingi saat itu, Kiai Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Ki Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu, NU itu sudah biasa. Ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Ki Asep saat itu seperti itu. Nah, saat itu memang ada seorang Habib asal Pasuruan yang sedang ceramah. Nah, Habib ini mungkin merasa kurang dihormati oleh audiens yang tiba-tiba heboh menyalami Ki Asep itu, lalu bilang ke para hadirin, kepada massa yang mayoritas pasti adalah warga NU, ayo duduk. Itu bukan siapa-siapa. Maksudnya Ki Asep itu bukan siapa-siapa. Nah, karuan saja banyak yang kaget, termasuk Habib Abu Bakar Assegaf, ya tentu saja juga Ki Asep sendiri. Tapi alhamdulillah Ki Asep ini sama sekali tidak menunjukkan, paling tidak secara dohiriah tidak kelihatan bahwa beliau itu masbul atau merasa terhina atau tersinggung atau Al-Ghani allazi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan. Al-Alimi allazi la yakhfa alayhi khawatirul janan. Al-Hayyil Qayyum allazi la taghidu nafaqatuhu
بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di negara kita terjadi fenomena yang luar biasa, membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung syaratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu. Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian,
yang dirahmati Allah. Padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya. Walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun, tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya. Walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di balik semua ini pasti ada hikmah dan pelajaran yang besar dari polemik nasab ini. Pertama, kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Saudaraku sekalian, dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk kita sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran surat Luqman 18. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah,
Dalam tafsir Kemenak RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia mematuhi perintah Allah untuk sujud, karena ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan reka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari beberapa uraian khutbah di atas ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah selayaknya atau mungkin sudah takdir Allah sehingga Allah membuka tabir atau merendahkan klan Ba'alawi dengan Allah menggerakkan seorang kiai untuk membuka bukti-bukti nasab dari klan Ba'alawi ini, yang disebabkan oleh oknum-oknum mereka sendiri yang begitu sombong, angkuh, dan merasa paling hebat dan paling mulia sendiri di dunia ini. Bisa jadi ini adalah kehendak Allah untuk mereka segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Oknum-oknum mereka inilah yang merusak sendiri klan Ba'alawi atau klan mereka sendiri. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa menghindari sikap sombong dan merasa hebat sendiri. Karena sikap sombong ini adalah sikap turunan dari iblis, seperti tergambar dalam Al-Quran saat iblis tidak patuh terhadap perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam dan lain sebagainya. Sikap sombong iblis inilah yang menghantarkan
mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki atau menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga hatinya untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.